Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak As'ad selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas R3G dengan nomor NPM 2021 21500 dan nomor urut SIKA 04. Dalam video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya berdasarkan 4 materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang model-model pembelajaran, pembelajaran dan pengembangan kurikulum, pengelolaan kelas, dan evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran terdiri atas pembelajaran kooperatif, pembelajaran komunikatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kelompok-kelompok belajar yang disusun haruslah beragam dan tidak pandang bulu. Artinya, jangan biarkan siswa untuk membentuk kelompoknya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana prosedur dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah melakukan penjelasan materi atau present information. Jadi, pada tahap ini sebagai proses penyampaian pokok materi sebelum siswa belajar dalam kelompok. Nah, tujuannya itu agar siswa paham terhadap pokok materi pembelajaran. Jadi, guru itu memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian, siswa akan memperdalam materi melalui pembelajaran kelompok tersebut. Nah, guru itu dapat menggunakan metode ceramah dalam penyampaian pokok materinya. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah belajar dalam kelompok atau organize student into learning teams. Jadi setelah guru menjelaskan tentang gambaran umum pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompok masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu melakukan penilaian atau test on material. Jadi, penilaian dalam model pembelajaran kooperatif ini bisa dilakukan dengan tes ataupun dengan kuis. Nah, dengan tes atau dengan kuis ini lebih baik dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Jadi, tes individual itu nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Nah, hasil akhir dari setiap siswa itu adalah penggabungan dari keduanya dan dibagi dua. Yang terakhir ada tahap pengakuan kelompok atau profit recognition. Jadi pengakuan kelompok ini adalah penetapan kelompok mana yang dianggap paling menonjol atau kelompok mana yang paling berprestasi. Jadi nanti kelompok tersebut itu diberikan hadiah ataupun reward. Sebenarnya tujuan dari pengakuan dan pemberian penghargaan ini adalah untuk memotivasi kelompok untuk terus berprestasi dan juga untuk membangkitkan motivasi kelompok lain agar lebih mampu meningkatkan prestasinya lagi. Nah, kemudian saya akan membahas tentang model pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran komunikatif. Pengertian dari pembelajaran komunikatif adalah suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran, sehingga siswa saling ketergantungan bahasa dan komunikasi. Nah, pada prosedur pembelajaran komunikatif terdapat beberapa yang harus diperhatikan, yakni yang pertama penyajian dialog singkat, pelatihan lisan dialog yang disajikan, penyajian tanya jawab, penelaah dan pengkajian, penarikan simpulan, aktivitas interpretif, aktivitas produksi lisan, pemberian tugas, dan yang terakhir pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang model pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran berbasis masalah.
Jadi pembelajaran dengan model berbasis masalah atau problem based learning atau yang biasa dikenal dengan PBL adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian diharapkan siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model pembelajaran sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Dengan pendekatan model PBL memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian dengan berbasis masalah nyata dan autentik. Untuk model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki beberapa fase-fase. Yang pertama itu mengorientasikan siswa kepada masalah. Di sini guru memberikan masalah yang menarik untuk dipecahkan siswa. Masalah yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa. Di sini guru itu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Tugas guru di sini adalah mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru mengarahkan siswa dalam menyiapkan laporan pemecahan masalah serta berbagi tugas dengan teman. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan temuannya serta kelompok lain dapat menanggapi. Nah, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru mengevaluasi pemecahan masalah atau hasil belajar yang telah dipelajari, kemudian memberikan arahan jika temuan siswa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Pengertian dari kurikulum adalah satu rencana yang dikembangkan untuk mendukung proses mengajar dan belajar di dalam arahan dan bimbingan sekolah, akademi atau universitas dan para anggota stafnya, agar memungkinkan siswa menambah penguasaan pengetahuan dan pengalamannya agar dapat mencapai tujuan belajar. Nah, kemudian apa saja sih model-model pengembangan kurikulum? Nah, untuk model-modelnya yang pertama itu ada model administratif atau line staff. Jadi, model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan dan bawahan atau top down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan, termasuk perubahan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum administratif itu kita dapat menandai adanya dua kegiatan di dalamnya. Yang pertama, menyiapkan seperangkat dokumen kurikulum baru dan menyiapkan instalasi atau implementasi dokumen. Yang kedua, ada model grassroots. Model ini dikenal juga dengan nama rakyat biasa atau grassroots. Semua inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah. Model grassroots adalah model bottom up, dari bawah ke atas. Model kurikulum grassroots cenderung berlaku dalam sistem pendidikan yang kurikulumnya bersifat desentralisasi. Nah, model pengembangan kurikulum grassroots ini dapat mengupayakan pengembangan sebagian komponen-komponen kurikulum, dapat pula dari seluruh komponen kurikulum. Nah, untuk yang ketiga ada model BCAM. Jadi peran guru dalam pengembangan kurikulum itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Yang pertama itu merumuskan tujuan khusus pengajaran berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum di atasnya dan karakteristik pembelajaran, mata pelajaran ataupun bidang studi, dan karakteristik situasi kondisi sekolah atau kelas. Kemudian yang kedua itu merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif membantu pembelajaran mencapai tujuan yang ditetapkan.
Yang ketiga, menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Kemudian yang keempat, mengevaluasi hasil dan proses belajar pada pembelajaran. Yang kelima, mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Nah, yang keempat ada model arah terbalik TABA atau TABA Inverted Model. Menurut model TABA, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam 5 langkah. Yang pertama itu membuat unit-unit percobaan atau producing pilot units. Kemudian yang kedua menguji unit-unit eksperimen atau testing experimental units. Dan yang ketiga itu merevisi dan mengkonsolidasi. Kemudian yang keempat mengembangkan jaringan kerja. Dan yang kelima memasang dan mendiseminasi unit-unit baru. Yang kelima ada model Rogers. Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers atau Rogers Interpersonal Relation Model. Jadi model relasi interpersonal Rogers ini terdiri dari 4 langkah pengembangan kurikulum, yakni yang pertama pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, yang kedua pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, yang ketiga pengembangan suatu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran, dan yang kelima melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok-kelompok yang intensif. Rogers lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rancangan pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengalaman kelompok intensif yang terpilih. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum? Nah, dari berbagai prinsip pengembangan kurikulum, 3 diantaranya yaitu ada prinsip relevansi, kemudian ada prinsip kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas. Prinsip relevansi merupakan prinsip yang berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Yang kedua ada prinsip kontinuitas. Isi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi dikembangkan secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengelolaan kelas. Pengertian dari pengelolaan kelas yaitu upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, kemudian pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Nah, apa sih tujuan dari pengelolaan kelas ini? Secara umum, tujuan dari pengelolaan kelas adalah untuk penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk mencapai suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, pengembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Kemudian, apa aja sih kira-kira komponen keterampilan pengelolaan kelas? Nah, untuk komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas pada umumnya itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang bersifat optimal atau bersifat preventif. Dan yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama yaitu tadi ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Jadi keterampilan ini itu berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran. Yaitu yang pertama ada sikap tanggap. Dapat dilakukan dengan cara memandang secara seksama, kemudian gerak mendekati, memberi pernyataan,
dan memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Selanjutnya ada membagi perhatian, dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama visual. Nah, dalam visual ini guru dapat mengubah pandangan dalam memperhatikan kegiatan pembelajaran. Untuk verbalnya, guru dapat memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas anak didik. Sementara ia memimpin aktivitas anak didik. Kemudian ada pemusatan perhatian kelompok, dapat dilakukan dengan cara memberi tanda dengan cara menciptakan atau membuat situasi tentang suatu objek sebelum diperkenalkan kepada siswa. Kemudian pengarahan dan petunjuk yang jelas, dan juga penghentian. Guru dapat menanggulangi terhadap anak didik yang melanggar dan mengganggu untuk aktif dalam kegiatan di kelas. Kemudian yang kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang meskipun guru telah menggunakan tingkah laku dan tanggapan yang sesuai, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah modifikasi tingkah laku, kemudian melakukan pendekatan pemecahan masalah kelompok, dan yang ketiga menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu evaluasi belajar dan pembelajaran. Pengertian dari evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Nah, untuk tahapan-tahapan evaluasi yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap ini disebut juga tahap perencanaan dan perumusan kriterium. Langkah-langkahnya meliputi perumusan tujuan evaluasi, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi, menetapkan metode dan bentuk evaluasi, misalnya tes atau non-tes, kemudian merencanakan waktu evaluasi, melakukan uji coba untuk tes agar dapat mengukur validasi dan reliabilitasnya. Untuk evaluasi yang menggunakan tes, hasil dari tahap ini adalah kisi-kisi soal dan seperangkat alat tes, soal, lembar jawaban untuk tes tulis, kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan atau disebut juga dengan tahap pengukuran dan pengumpulan data adalah tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi atau siswa dengan menggunakan teknik tes atau juga bisa teknik non-tes. Nah, bila menggunakan teknik tes, soal yang digunakan itu sebaiknya sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Nah, tes yang digunakan itu dapat berbentuk tes tulis, kemudian lisan, atau juga bisa praktik. Nah, yang ketiga ada tahap pengolahan hasil. Tahap pengolahan hasil merupakan tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Kemudian skor yang diperoleh ini diubah menjadi nilai. Nah, pada tes tulis pemeriksaan hasil dilakukan setelah tes selesai. Sedangkan pada tes lisan dan praktik, pemberian nilai dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan tes tersebut. Yang keempat ada tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut atau disebut juga tahap penafsiran adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengolahan hasil. Misalnya, memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki kesulitan belajar siswa, memperbaiki alat evaluasi, atau juga membuat laporan evaluasi atau yang disebut dengan rapor. Kemudian saya akan membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi. Jadi beberapa prinsip umum dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama itu dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya.
Umumnya proses evaluasi terus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan, agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang terbaik pada setiap masanya. Prinsip yang kedua ada komprehensif. Komprehensif artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Pasalnya, tidak jarang beberapa guru yang hanya memperhatikan aspek kognitif atau pengetahuan siswa. Padahal seluruh aspek penilaian berperan besar dalam evaluasi pembelajaran. Seharusnya sebagai guru bukan hanya dituntut untuk membuat siswa paham materi pelajaran, tetapi membentuk karakter siswa lebih baik agar menjadi manusia yang positif dan berguna bagi kehidupannya. Oleh karena itu, evaluasi yang baik harus dilakukan secara menyeluruh setelah proses belajar dan penilaian belajar siswa. Yang ketiga ada prinsip kooperatif. Umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa. Mulai dari guru mata pelajaran, kemudian guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan, evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Yang keempat, ada prinsip objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan, tidak tega, dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapat nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberi penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Jika penilaian dilakukan secara subjektif, maka hasilnya tidak fair, sehingga hasil evaluasi kurang tepat. Prinsip yang kelima yaitu ada praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakan biaya, waktu, tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Prinsip evaluasi yang satu ini juga bukan hanya memberikan kemudahan pada satu guru tetapi oleh seluruh guru, bahkan dirasakan oleh sekolah. Seiring dengan kemudahan atau kepraktisan evaluasi pembelajaran, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu untuk mencapai tujuan belajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, kemudian yang terakhir, apa sih tujuan dari evaluasi pembelajaran? Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran yang utama yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, lebih dari itu, ada beberapa tujuan evaluasi pembelajaran, antara lain yang pertama meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, siswa bisa mencapai tujuan belajar dengan optimal sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat, membuat kegiatan belajar di sekolah berjalan lancar. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa ingin terus belajar bagi siswa maupun guru. Sekian penjelasan saya tentang pemahaman berdasarkan 4 materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang model-model pembelajaran, pembelajaran dan pengembangan kurikulum, pengelolaan kelas, dan evaluasi belajar dan pembelajaran. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.